kita mulai ya. Kemungkinan masih kamu sendiri sih. Oke, nggak apa-apa. Sebelumnya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Solo Eka Herwanda. Saya tutor bahasa Indonesia di Bimbel Bebas. Hari ini saya mengampu tes inteligensi umum, verbal analogi. Sebelum saya mulai materinya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita kenal dulu ya. Ini Kak Nabila sekarang kuliah, sekolah, atau sudah lulus? Sudah lulus ya? Udah lulus. Sudah lulus, oke. Persiapan ikut seleksi CPNS ya, Kak? Iya, mau coba-coba dulu. Oke. Daripada aku baru. Oke, baik. Sebelumnya sudah kenal sama tes inteligensi umum? Belum. Berarti hari ini baru ya? Iya, Oke, sebelumnya sudah pernah baca-baca mungkin? Atau mencoba soal-soal TIU? belum. Belum juga. Oke, baik. Berarti kita dari awal banget ya. Tes inteligensi umum ini kita berlatih menalar, berpikir cepat, menganalisis cepat dan tepat terkait dua kata yang disandingkan ya. Verbal analogi, artinya kita menganalogikan kata yang ada. Langsung kita masuk ke slide pertama. Nah, kelihatan ya Kak Nabila ya? Kelihatan. Oke. Cara cepat mengerjakan verbal analogi. Mohon maaf sebelumnya, sekarang di dekat Kakak ada catatan mungkin? Seperti Ada. tulisan kertas? Ada. Boleh disiapkan Kak? Iya. Oke. Sudah? Dan Baik. Nah, sebenarnya itu mudah Kak. Kita menganalisis cepat katanya itu, ini biasanya sinonim, antonim itu yang paling mudah ya. Jadi kalau misalkan ada sakit sehat, berarti kita tinggal mencari antonim kata yang serupa, bukan serupa sih. Kata lainnya misalnya ada soalnya sakit sehat, berarti kita mencari antonim. Kalau berani, takut, seperti itu mudah antonim. Sinonim juga kayak gitu mudah. Tapi yang sedikit perlu menalar adalah ketika sudah menemukan soal yang makna lain. Kayak gimana tuh? Nah, ini. Misalnya kata sumpit sama dengan mie. Sumpit di sini adalah alat. Mie adalah objek yang dikenai alat. Maka menurut Kak Nabila, persamaannya yang mana? sedotan minuman. Dari opsi A, B, C, sedotan minuman. Gimana? Sedotan minuman atau yang lainnya? Fix? Sedotan minuman. Oke. Sedotan minuman. Sedotan di sini alat, minuman adalah yang dikenai alat. Oke. Sementara kalau kolam ikan, kolam itu tempatnya ikan yang ada di tempatnya. Sementara sendok dan garpu ini satu kesatuan. Oke. Mudah kan ya, Kak? Mudah ya? Iya. Oke. Nah, nih. Sekarang kayak gini. Air, minyak. Clue-nya dua jenis zat yang sama, yakni zat cair, tetapi dia berbeda sifat. Analoginya yang mana? Anjing kucing. Air, minyak. Yang mana? Anjing kucing. Anjing, kucing. Yakin? Kucing. Oke. Anjing, kucing. Oke. Karena ini clue-nya adalah sama-sama zat, air dan minyak itu sama-sama zat cair, maka kita yang pertama adalah mencari yang satu jenis. Berarti satu jenis bisa jadi sama-sama
hewan. Berarti kita bisa mengeliminasi 3 ya, elang, ayam, anjing, kucing. Nah, sekarang air minyak itu sifatnya tidak bisa bersatu. Berarti si anjing dan kucing selalu bertengkar. Kalau elang dan ayam, elang itu sebagai predator, sementara ayam ini adalah mangsanya, yang akan dimangsa elang. Sementara air dan minyak itu hanya tidak bisa bersatu. Berarti jawaban yang paling benar adalah anjing, kucing. Oke. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak, Kak? Enggak. Enggak ya? Oke, kalau gitu silakan mengerjakan dulu pretestnya. Kakak ada ini nggak? Tosca? Di Tosca belum ada soal. Oh, belum ada soal. Oke, berarti dikerjakan dulu nomor 1, 2. Nanti kalau sudah di aku lanjut slide-nya. Coba 1, 2 dulu. Sudah? Sudah, Kak? Bentar, Pak. Oke. Oh, udah sisa nol. Dibagi tiga, sisa dari jika bagi. Nah, sisa jika dibagi tiga. Masih ah, Soal ini ya, soal sudah. ini ya. Oke, silakan pikirkan dulu. Ini soalnya penalaran. Udah. Dah, oke. Oke. Kardiologi. Ini apa? Kardiologi. Ya, Farmakologi. ya, kardiologi itu sebagai cabang Ilmu jantung. ilmu. Jantung adalah yang dipelajari dari ilmu tersebut. Jadi jawabannya yang Farmak. Farmak. farmakologi, obat-obatan. Bukan biologi ilmu Farmakologi. ya. Farmak. Oke. Karena farmakologi di sini juga cabang ilmu dan obat-obatan adalah yang dikaji dalam farmakologi, sama Oke. kayak kardiologi dan jantung, farmakologi obat-obatan. Oke. Terus nomor 2. Awal akhir. Bingung. Oh, akhir tuh perencanaan evaluasi. Kenapa? Kenapa perencanaan evaluasi? Awal akhir. Bukan sebab akibat, bukan terima tolak. Evaluasi. Sama-sama akhir. Awal. Awal, oke, dan akhir. Memang sekilas ini seperti antonim ya. Hmm. Sekilas memang seperti antonim. Tapi awal ini diartikan sebagai permulaan. Dan akhir ini adalah hasil. Hmm. Maka perencanaan di sini adalah awal, sementara evaluasi hasil. Akhir. Hasil. Kenapa bukan sebab akibat? Padahal hampir mirip juga. Menurutmu? Hmm. Udah. Perencanaan evaluasi. Awal akhir hasil. Soalnya Soalnya kalau sebab akibat jual beli, terima tolak,
itu semua antonim. Kalau perencanaan evaluasi itu adalah mula dan hasil. Jadi sama dengan awal dan akhir. Oke, sampai di sini masih aman ya, masih oke ya. Iya. Lanjut. Yogyakarta, kota pelajar, Malioboro. Yang mana? Cilacap. Cilacap? Cilacap tuh Mengapa Cilacap? Coba kita, dulu yang kota pertambangan ada di Cilacap. oke, bentar. Kita bedah dulu ya. Yogyakarta, Tapi kota. Semuanya kan kota, oke. Kota pelajar itu oh, julukan. Yang kota julukan di sini ada BCDE. BCDE, ingat ya. Berarti A udah pasti bukan. BCDE. Malioboro ini yang terkenal di Jogja. Oke, yang terkenal. Tetapi Malioboro ini apa kategorinya? Tempat wisata yang dikunjungi. Maka tempat wisata yang dikunjungi terkenal itu yang mana? Yang mana Kak Nabila? Kebun raya itu di Bogor. Kebun raya itu sih. Yang ini dong, D dong, kebun raya. Kebun raya itu kan yang paling terkenal di Bogor ya, kebun raya Bogor. Itu kan wisata, Oh, banyak dikunjungi. Kota Hujan dan Bogor. Kenapa bukan Nusa Kambangan? Karena Nusa Kambangan itu bukan tempat oh, wisata. oh. Dia nggak bisa disamakan dengan si Malioboro, walaupun dia juga ikonik di Cilacap ya mungkin ya. Tempat yang ikonik. Tapi kan dia bukan tempat wisata kategorinya. Sementara Malioboro di sini adalah kategori tempat wisata. Maka kita harus kritis itu seperti itu. Harus sama. Kalau di sini kota pelajar berarti julukan. Sementara kota Padang ini kan bukan julukan ya. Dia memang namanya Hmm. kota Padang. Nah, maka kota pahlawan, kota udang, kota hujan, kota pelabuhan ini termasuk semua. Terus si Malioboro ini, dia ikoniknya Jogja. Terus dia juga tempat wisata, banyak dikunjungi. Kayak semua orang itu Hmm. nggak afdol ke Jogja kalau belum ke Malioboro kan. Nah, begitu pula kita mencarinya seperti itu. Pasar ikan, Gunung Jati, Kebun Raya Nusa Kambangan. Pasar ikan itu kan pasar. Maksudnya bukan tempat wisata. Gunung Jati. Gunung Jati juga bukan wisata ya wisata sih, tapi kan bukan untuk semua orang gitu loh. Nah, sementara Kebun Raya ini sudah hits terkenal dan itu kayak menjadi tujuannya di Bogor, bukan tujuan sih. Ya, seperti kayak Malioboro ini. Sementara Nusa Kambangan itu kan untuk narapidana, bukan tempat wisata. Begitu ya kira-kira ya. Jadi harus disamakan. Ketiga ini harus setara mereka itu. Kota, julukan, terus apa ini? Tempat wisata yang ikonik, sering dikunjungi atau terkenal di kota itu. Misalnya begini, Madiun, Kota Pendekar, Pahlawan, Street Center, gitu. Kak Nabila tinggal di mana? Maaf kalau boleh tahu. Spati. Mana? Mau Spati. Oh, Magetan. lo mau sepati sih itu toh. Hmm, sama itu Taman Ria. Jauh. Oh, jauh. Kenapa nggak ke Bimbel? Kenapa online? Nggak mau ketemu orang. Karena online. Oh gitu. Oke. Oh, kamu introvert ya? Baik, baik, baik. Nah, oke. Sekarang udah paham ya, Kak Nabila ya? Oh, Nomor 3 bisa dipahami ya? iya. Oke. Sekarang nomor 4. Lagi. Apa tadi? Apa sih? Belum empat. Laju. Ayo, keluar. Cuma mana? Oh, laju. Laju. Kenapa bisa mikir laju? Habis.
Mandiri. Bayi mandiri. Lari. Gerak gitu ya. Mm. Oke, gini. Bayi. Bayi mandiri. Bayi itu umumnya gimana? Bergantung dia. Berarti mandiri ini bukan sifat si bayi. Karena bayi bergantung. Kalau bayi mandiri, berarti ini kebalikannya. Kalau pelari, laju itu kan gerak. Ya, Mm. maka kita harus mencari kebalikan dari itu. Seharusnya pelari itu cepat, seharusnya. Tapi karena padanannya adalah bayi mandiri, kebalikannya, berarti kita harus mencari lawan kata cepat. Apa? Lambat. Lambat. Pelari, lambat. Untuk soal-soal seperti ini, kita harus benar-benar menganalisis dengan teliti ya. Bayi mandiri. Bayi kan bergantung. Dia tidak bisa ngapa-ngapain sendiri kan. Pelari itu dia cepat. Sementara ini kebalikannya. Berarti pelari lambat. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Coba nomor 5. Memang. Mobil memiliki kursi penumpang dan bagasi. Sepeda memiliki pedal dan roda. Sepeda memiliki pedal dan roda. Ini hubungannya apa? Konen. Hubungannya bagi Komponen dari mobil. ya, bagian ya. Mobil memiliki kursi penumpang dan bagasi. Oke, berarti ini bagiannya mobil. Sementara kita lihat ke benda. Pesawat dan sepeda. Kalau memerlukan, ini jelas tidak ya. Memerlukan ini jelas kita eliminasi semua. Karena di sini memiliki. Tinggal B dan C. Dalam pesawat ada pilot dan pramugari. Mereka bukan bagian dari pesawatnya, tapi orang yang ada di dalamnya. Maka jawabannya ya, sepeda memiliki pedal dan roda. Itu bagian dari sepeda adalah pedal dan roda. Terus selanjutnya, becak kendaraan. Kapal. Yang A, Kapal. oh kapal dan perahu. Kenapa pilih kapal dan perahu? Kendaraan. Becak. Kapal. Bagian tahu. Oke, sama-sama kendaraan. Gitu ya? Coba kita bedah. Becak, kendaraan. Becak itu jenis dari kendaraan. Kapal perahu, apakah kapal itu jenis dari perahu? Apakah ya kapal jenisnya perahu? Coba. Apakah kapal jenisnya perahu? Kalau jenisnya ya. Bukan ya. Kapal perahu itu jenisnya kendaraan. Kapal dan perahu ini apa namanya? Berbeda. Mereka sama-sama jenis kendaraan gitu loh. Bukan kapal jenis dari perahu dan atau perahu jenis dari kapal. Kan gitu. Baja belati dari sini ya, satu-satu dari sini ya. Baja belati. Belati itu terbuat dari baja. Baja ini enggak. Guru, murid. Guru ini yang mengajar, murid yang diajar, bukan jenis ya. Bengawan, sungai, ini sama. Bengawan itu ya sungai itu. Berarti jawabannya A, gadis, orang. Karena gadis itu jenis orang.
Ada gadis, anak, terus remaja, dewasa, lansia. Itu kan jenis dari orang. Bingung nggak ada Hmm. sampai sini? Bingung nggak, Kak Nabila? Enggak. Itu ya. Jadi gadis ini jenis dari orang. Maka jawabannya yang sama kayak becak dan kendaraan itu gadis, orang. Gitu. Oke. Sekarang selanjutnya, A dan B merupakan bilangan bulat positif. Jika A dibagi 6 sisa 3 ya. Dan B dibagi 6 sisa 1. Maka berapakah sisanya A kali B dibagi 3? Berapa? Nol. Gimana bisa 0? Berarti 6 sisa tiga. Coba gimana? Kak Nabila jelaskan bagaimana bisa mendapat jawaban 0. Suara colok PP. Oke. Bapak. Okay. Ya, pada dasarnya A dibagi 6 sisa 3 itu berarti Hmm. dia Nol. kelipatan 3 ya. B dibagi 6 sisa 1 itu kelipatan 3 plus 1. Berarti kita ubah menjadi bilangan paling sederhana ya. A dibagi 6 sisa 3 itu berarti A sama dengan 9. 9 kan dibagi 6, 2 sisanya 3. Terus A, B dibagi 6 sisa 1 itu 7. 7 dibagi 6, 2 sisa 1. 9 dikali 7, berapa 9 kali 7? 63 ya? 63 dibagi 3, 21 alias sisanya 0. Gitu. Oke. Sampai sini masih bingung? Ada yang bingung? Karena bila, halo? Masih ada yang bingung sampai sini? Nol. Lanjut ya, kita ke post test. Nah, silakan dikerjakan dulu. Kalau sudah, bilang next. Nanti geser slide-nya.
tunawisma. Kau udah Udah. oh, satu dua tiga empat lima udah. Kok bisa dikecilin? Hujan badai. Nah, oh, se- diam. Hujan badai berjalan. Coba berjalan. Hujan badai berjalan. Bisa terus jangan aja. Hujan berjalan. Kok pakai kata kan? Oh, kok mengandung nikotin dan tar. Aduh, kan. Mikologi Jawa. Mikologi, serambi, pecah muka. Oh ya, iya. Sem, pecah muka. Mikologi Jawa. Oh, dia nggak sih? Ya, tau udah. Udah. Oke. Satu. Bait puisi. Penting. Kenapa genting? Rumah? Alasannya coba. Alasannya apa? Bait itu sebagai apa? Bait dan puisi ini hubungannya apa? Bagian puisi, bait kan bagian puisi. Oke, bagian dari puisi. Lalu, Penting bagian dari rumah. oke, kalau drama dialog, Cuma dia mm-mm, hubungannya apa? berat konflik drama itu kan acaranya dialog bagian juga. Tapi Oke, drama ini tidak menyampaikan emosi, tapi simpelnya bait bagian dari puisi. Kan kalau dibaca ini drama bagian dari dialog. Nah, itu yang salah. Sebetulnya memang benar sih. dialog bagian Secara makna mereka itu yang punya hubungan rumah. bagian, tetapi posisinya aja yang kebalik. Harusnya dialog bagian dari drama. Itu Sama baru baru sama kayak bait dan puisi. Karena ini kebalik, maka nggak bisa disamakan. Kalau sajak prosa, pulsa. sajak prosa hubungannya sajak bagian dari Juga prosa puisi. bukan? Tidak. Bukan ya? Itu Sajak masih bukan. saja. Ya, sajak itu bagian dari puisi, bukan prosa. Syair. Puisi syair gitu. Jadi mereka bukan bagian. Hiasan dinding lukisan. Apakah benarkah hiasan dinding itu bukan bagian dari lukisan? Lukisan bagian dari hiasan dinding. Mm-mm. Lukisan bagian dari hiasan dinding. Itu bisa. Kalau Indonesia Raya, lagu kebangsaan ini hubungannya? Syarahnya kan emang ada tuh. Nah, betul. Indonesia Raya memang lagu kebangsaan. Maka genting bagian dari rumah. Itu yang betul. Dua, umur tahun. Umur tahun kertas 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 apa? mulai. Kertas helai. Yakin? Bukan ilmu nilai, Yakin. jam minggu, tinggi gram. Kenapa? Hubungannya apa mereka? Ya, Hubungannya umur tahun. umur umur kan hitungan dari tahun.
Umur itu Umur tuh dihitung tahun, satuan dari per umur gitu tahun. ya. Umur satuannya tahun, oke. Kalau ilmu nilai itu nggak beda ya, mereka beda jauh. Ilmu nggak, bukan ukurannya, bukan nilai. Jam ukurannya bukan minggu, tapi Hari. menit, detik, Oh, jam. Jam uh, apa minggu? kalau jam minggu Oh, ini bukan, nggak ada hubungan satuan gitu loh. ah, Mm-mm. tinggi. Terus tinggi gram, harusnya kalau tinggi meter. Meter. Uh, Air minum, kalau air li liter, harusnya seperti itu. Jadi ini kertas helai. Helai. Astagfirullah. Mata. Mata air. Gimana? Jadi yang mana? Bendera. Bendera, kibar. Ib. Kenapa? Hubungannya apa? Sumber. Ah, iya nggak sih? Apa? Iya. Sumber kan mata mengeluarkan air mata. Bendera Uh, berkibar angin. Ya. ya, nggak mau ganti yang lain. Yakin ya? Bendera berkibar karena angin. Mata mengeluarkan air mata. Fix C. Iya. Coba dari A. Buku gambar. Oke, mata, air mata. Mata ke air mata hubungannya adalah hasil ya. Hasil oleh sesuatu. Mata Mm-mm. dikenai sesuatu menghasilkan air mata. Mata. Mata dikenai sesuatu menghasilkan air mata. Buku gambar. Buku dikenai sesuatu hasilnya buku gambar. Tidak ya. Buku gambar ini bukan. Cat warna. Cat dikenai sesuatu berwarna, enggak. Cat itu sudah berwarna, sudah Nah, warna itu sendiri. Oke. Bendera dikenai sesuatu sehingga berkibar. Oke, bisa. Kertas dikenai sesuatu menjadi tulis. Bisa nggak? enggak. Enggak. Harusnya apa? Bukan tulis, tapi tulisan. Kertas dikenai sesuatu, Jadi tulisan. ya, tapi ini tulis, jadi bukan. Roket dikenai sesuatu, angkasa enggak. Karena roket ini menujunya ke angkasa. Oke, jadi yang C. Ini murni kamu sendiri kan yang mengerjakan? Enggak tanya Google kan? Ya. Oke, sip. Bagus, sudah pemahamannya sudah lebih baik berarti dari yang pretest tadi. Oke, sekarang konflik klimaks. Ada ya. Konflik. Mana sih? Oh ini. Konflik klimaks. Jawaban apa ya? Konflik klimaks kontradiktif. Kontradiktif perang. Kontradiksi perang. Kontradiksi. Ya Hubungannya nggak ya? apa? Hubungannya apa? Ya juga Kenapa nggak bisa kontradiksi tahu. jawabannya? Bukan nikah cerai. Alurnya. Alurnya. Kan konflik ke gejala menuju klimaks. Ya nggak sih? Oke, oke. Berarti konflik ini terus versi versi apa namanya? Ininya mau ke klimaks ya. Konflik Alurnya. menunjukkan akan terjadi klimaks. Klimaks. Jadi masalah, lebih masalah gitu. Mm-mm. Sebab akibat, no. Ini masih apa tadi? Antonim. Nikah cerai? Enggak sih. Enggak ya. Karena nikah ini bukan masalahnya. Sementara konflik ini masalah. Terus ke semakin masalah. Menuju semakin masalah gitu. Puncaknya. Kontradiksi. Kontradiksi oke. Ada kontra. Terus terjadinya perang. Oke. Oh. Masalah solusi bukan sakit obat. Ini serumpun sama masalah solusi. Mm. Berarti jawabannya kontradiksi perang.
Oke, Mm-mm. 5. Sarkasme. Eh, gelandangan. Gelandangan. Gelandangan dan tunawisma Ini hubungannya apa mereka? bertentangan. Pertentangan apa? Sarkasme kan menggunakan kata-kata pedas. Oke, Euf, eufemisme itu ungkapan yang lebih halus. oke. Ini kamu buka KBBI? Enggak. Enggak. Pengetahuan sendiri ya? Iya. Oke. Sarkasme. Kalau tunakarya itu apa? Kenapa bukan pegawai dan tunakarya? Kayaknya sama loh. Mata tunanetra gitu. Kenapa, kenapa? Kenapa, kenapa, Tunakarya. kenapa Tunakarya. gelandangan? Dan, hah? Gimana? Tunakarya kan pengangguran dan Mm-mm. Beda sama pegawai. Kenapa bukan mata dan tunanetra? mana tuh gitu ya. Nggak basket. Oh, itu mata juga sih. Tapi kan nggak bertentangan. Eh, Nggak bertentangan. gelandangan. Tunawis. Oke. Hmm. Gelandangan itu kata kasarnya. Tunawisma, kata yang lebih baik. Sebenarnya sama-sama ya. Kalau mata dan tunanetra ini salah karena mata itu kan termasuk organ tubuh. Harusnya ini bisa jadi benar kalau kalau apa? Nah, Buta. Kalau buta tunanetra itu benar. Kalau ini pengangguran atau tuna karya memang. itu. Oke. Oh, masih setengah jam lagi ya. Sebelum lanjut, dari kamu sendiri. Soal TIU ini kan baru pertama kali. Sebelumnya belajar apa untuk uh, persiapan SKD? Apa persiapan CPNS tesnya? Ini kan yang verbal analogi yang kemarin itu baru yang sama aja sih. Kemarin? Berarti udah tapi cuman sedikit, nggak yang banyak-banyak. Oh, udah, tapi sedikit. Di bimbel-bimbel juga Enggak atau di buku. di buku. Dan sekarang buku pegangan kamu apa? Ada yang dari bimbel Hmm? sama yang dari Alpais. Dari LKS. Alpais. Boleh ditunjukkan nggak bukunya? Alpais. Terus berarti kamu selama ini tuh belajarnya sendiri ya dari buku ya? Mm-mm. So, gini. Nah, istilahnya lupa. Ya udah. Hmm, udah. Oh, istilahnya. Terima kasih. Hmm.
Ini sinyalku yang nge-lag atau Enggak, aku nunggu kamu. nggak gerak dari tadi? Nunggu kamu ini loh. Aku emang diem. Nunggu kamu nunjukin buku. Tak kira kamu nyari. Tadi diam kira sinyalku yang nge-lag. Bukunya dari Alfa. Yes. Mana coba di situ? Oh gitu. Berarti nggak bisa nunjukin ya? Tidak pakai jilbab. Ngebor. Jelek kali kau. Ngebor. Oke. Oh. Soalnya yang Tiu, yang verbal analogi mirip. Enggak. Contohnya apa Tapi contohnya? tapi itu kalau pembahasannya ini nggak mirip, tapi maksud tujuannya sama. Oke. Kalau yang dari Bimbo? Sama ya? Kamu nggak Sama. belum baca? Belum. Belum sampai Tio. Oke. Berarti kamu kamu kemarin-kemarin apa belajarnya di Bimbo? Kemarin tuh sempat sehari kok Oh, ada saya verbal analogi verbal analogi juga. kayaknya. Karena mirip. Tapi nggak tahu nih. Apa ya? Lupa ya. Hitung-hitungan? Membukanya. Bentar kata buka ini. Tapi yang ngajar bukan kakak. Iya, soalnya aku baru ngajar kamu juga. Apa ya kemarin ya? Hitung-hitungan mungkin? Enggak. Perbandingan kata, istilah, kayak gitu. Oh, oke. Apa sih? Satu lagi verbal. Tapi esensinya sama nggak dengan verbal analogi atau ke tingkat kesulitannya sulit yang kemarin? Sama aja. Sama. Sama aja. Oke. Sama-sama mudah. Ya sama-sama kayak gini. Tapi ini mudah kan? Ya lumayan. Lumayan Dari mikir. dari pretest, kamu tadi kan ada Hmm. 3 kesalahan ya. Mm-mm. Sekarang post-testnya udah benar semua. Cara menganaloginya sudah tepat. Ya mesti beberapa ada yang perlu disempurnakan, tapi kan jawabannya udah oke. Berarti udah paham sama soal-soal seperti ini. Gitu. Nah, nanti uh, coba kalau di buku itu ada kunci jawabannya ya? Ada. Oh, udah. Yang nggak ada kuncinya? Nggak ada. Nggak ada kuncinya. Yang nggak ada kuncinya. Kan biasanya tuh ada yang langsung dibahas, ada yang enggak gitu loh. Ada yang langsung soal banyak. Kuncinya Contohnya ada gimana? sih. Contohnya gimana? Kuncinya Kamu ada. ya kamu tulis coba di chat. Kunci apa? Yang Tio. Dong, yang verbal analoginya. Aku mau tahu aja sih seberapa kemiripan. Tio yang ini. Yang verbal analogi juga. Iya, ya yang sama. Ada mau tahu gimana? Mana sih? Ini. Ketemu? Belum, bentar. Bentar. Ini. Kan. Masih depan dulu. Depan dulu. Soalnya mati lewat. Lewat, oke. This coming from. Oh, beda. Kok sini? Oh, dari dulu baru. Ah. Ah. Kan soalnya. Terus. Oh. Sama aja, Kak. Tapi beda sama yang dikasih ke kakak soalnya. Sama aja Skeptis. ya. Iya. Kira-kira Oh, kamu akan sulit akalnya. mengerjakan itu nggak? Tahu.
Nom- Nomenklatur. Nomenklatur tuh, what is this? Berarti KBBI terhadap nama metafisika. Metafisika kan kalau bawa sadar kayak deh. Ini sama aja kan sulitnya. Oh, sama aja sulitnya. Beda 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 jenis katanya. Katanya sulit di situ, asing di situ ya. Hmm. Oke. Berarti harus sering-sering berlatih yang kata-katanya nggak kamu tahu, kayak gitu. Hmm. Jadi kamu harus udah bestian sama kata-kata yang asing kayak gitu. Jadi jangan yang levelnya jangan yang kayak gini gitu. Jadi kamu harus mungkin saat ini kamu harus sering buka KBBI, tapi nanti kalau udah terbiasa tuh bakal terikat sendiri gitu di otak. Gitu ya. Coba yang ini. Nah, dah hujan badai berjalan apa? Hujan badai. Ih, buku pernah berlari. Berlari. Kenapa? Apa? Hujan badai berlari. Hujan Hujan kan sama badai itu hubungannya apa? hujan kan menimbulkan paling akan menimbulkan badai. Akan berpotensi jadi badai. Berjalan akan berpotensi jadi Semakin kuat semakin berlari. berlari, Banget. benar. Oke. Kalau hujan semakin kuat jadi badai, berjalan semakin kuat menjadi Lari. berlari. Gampang ya ternyata. Ini rokok mengandung nikotin dan tar. Sama kayak apa? Apa mengandung nikotin dan tar? Rokok apa ya tadi? Minuman ringan mengandung gula. Kenapa minuman ringan? Hmm, ayo bingung ya. Rokok kan mengandung nikotin dan tar. Hmm. Minuman ringan mengandung gula. Iya, hubungan mereka itu apa? Sama-sama mengandungan ini ya? Nggak ada yang salah kan Mengandung harusnya? Yang membedakan apa coba? rokok nikotin. Rokok Yang membedakan adalah ini. Dari opsi A, B, C, E itu semuanya kandungannya baik. Sementara nikotin dan tar pada rokok itu kandungannya minuman yang berbahaya. berbahaya, buruk. Maka yang sama adalah gula dan kafein. Gula akan berpotensi ke penyakit diabetes dan lain-lain. Kafein menimbulkan kecanduan dan lain-lain. Itu. Jadi mereka sama-sama menimbulkan potensi penyakit berbahaya. Kenapa tulisnya minuman ringan? Gimana? Gimana? Kenapa nulisnya minuman ringan? Kenapa nulisnya minuman ringan? Itu seharusnya minuman kemasan. Minuman ringan yang dimaksud adalah minuman saset, kemasan, atau yang minuman ibarat makanan tuh dia junk food gitu loh. Nggak Tahu semua kan ya? minuman ringan mengandung kafein. Karena ini yang dia itu memadankan atau menyamakan zat yang berbahaya dalam minuman. Dia mengambil sampelnya, soal ini mengambil sampelnya itu kopi saset mungkin. Kafein itu kan menimbulkan kecanduan kan? Ya. Di kopi pasti. Kalau di minuman saset yang lain, mungkin bisa jadi pewarna, atau gula ini juga pasti. Nah, pewarna dan yang lain-lain itu dengan secara nggak sadar juga menimbulkan kecanduan. Kayak misalnya kita konsumsi pop ice ya. Pop ice kan nggak mengandung kafein ya. Tapi bisa juga menimbulkan kecanduan di jangka panjang, harus kita konsumsi terus gitu. Gimana? Gak jadi. Ya gitu. Jadi ini mungkin sampelnya dari soal ini adalah kopi saset sebenarnya, minuman ringan mengandung gula dan kafein. Dia hanya
menyamakan zat yang berbahaya dalam minuman itu. Kalau ini kan semuanya mineral, kalsium, vitamin, kalium, zat besi, protein itu kan yang baik-baik ya. Sementara gula dan protein yang berbahaya itu dia setara sama nikotin dan tar. Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Iya. Sekarang mikologi, jamur. Mikologi kan yang mau jamur. Tadi apa lupa? Yang melakukan ekologi jamur. Meteorologi cuaca. Oke. Ini ilmu yang mempelajari ya, mikologi mempelajari jamur. Meteorologi cuaca. Benar ya, meteorologi mempelajari cuaca? Mempelajari tentang atmosfer. Ya, Kalau meteorologi? meteorologi Meteorologi. itu apa sih, aku lupa, timbangan, takaran. Oke, paleontologi? Patologi itu penyakit. Paleontologi. Paleontologi itu fosil Antropologi? sel manusia. Ya, antropologi itu tentang kayak budaya-budayanya manusia gitu loh. Budaya sih antropologi itu. Apa? Apa, Dek? Ini aku ngomongin dia apa Kak ya enaknya? Kak aja ya? Kak aja ya? Antropologi. Antropologi itu budaya itu. Sosial budaya manusia. Kalau filsafat itu juga ilmu lagi kan? Ilmu kebenaran. Sebenarnya dia cabang ilmu lagi. Filsafat itu. Iya. Oke, nomor selanjutnya nomor 9. Aceh. Aceh Serambi Mekah. Serambi Mekah. Nah, bingung nih. Tapi menebak itu Mike Tyson. Mike Tyson? Ya. Kenapa Mike Tyson? Julukan si layar beton. Ini hubungannya apa? Kan Aceh julukannya Serambi Mekah. Mike Tyson julukannya si layar beton. Iya nggak sih? Oke, julukan. Kalau Madonna seksi? Madonna siapa? Nggak tahu. Ya, itu bukan julukan ya, tapi seperti postur tubuhnya. Obama, presiden, itu kan jabatannya presiden. Jakarta DKI itu namanya. Istiqomah. Daerah khusus ibu kota. Jakarta DKI itu memang namanya. Bukan julukan ya. Bandung Pajajaran. Ini apa nih Pajajaran ini? Nama tempat. Berarti bukan ya, bukan julukan. Yang julukan Mike Tyson dan si layar beton. Betul. Terus terakhir samudra laut. Samudra laut itu sih benua pulau. Apa hubungan mereka? Hubungannya? Samudra laut. Samudra luas ukuran. Samudra kan laut. Gimana sih, aku bingung. Bingung ya? Tapi jawabannya A. Berarti feeling. Kan benar bingung. Laut. Laut yang besar kan samudra. Terus pulau yang besar itu benua. Nah, repot banget pikiranku. Oh gitu. Ya nggak sih, Kak? Gini, samudra laut. Samudra itu kan bentuk luasnya. Nah, samudra itu terbentuk dari laut. Jadi samudra itu full laut gitu loh.
Jadi samudra itu memang perairan, laut. Nah, kita harus cari yang sepadan. Benua, pulau. Jadi dalam benua itu terdiri dari pulau-pulau. Benar. Kalau internasional, batas negara ini beda jauh. Internasional itu kan negara, bukan batas negara. Internasional Ya. itu negara-negara. Kapal, nelayan. Beda dong. Kalau kapal, itu harusnya di sini kru kapal. Negara, pantai. Ini juga beda, negara. Dan di sini pantai ini seharusnya apa? Provinsi. Provinsi sih, negara, provinsi. Kayak terbentuknya gitu loh. Dari satu negara itu terdiri dari apa saja? Kayak samudra. Samudra itu berarti kan lautan ya, lautan yang luas gitu. Benua juga gitu, berarti pulau-pulau isinya. Isinya pulau-pulau. Internasional isinya negara. Kapal isinya kru kapal. Atau penumpang, lebih dekat diistilahkan dengan penumpang. Negara itu lebih dikenal dengan lebih apa namanya? Lebih dekat dengan provinsi-provinsi. Tuh, negara. Kalau luas, dalam ini antonim. Ini sudah berbeda, sangat berbeda. Itu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada, sudah paham ya? Kalau yang dari buku, mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada penjelasanku yang menyimpang dari pembahasan di buku. Yang di buku belum sampai tiu. Oke, belum sampai ya tadi ya. Kamu sendiri pas belajar, ya emang belum sampai ya? Ini baru yang kebangsaan. Baru suka yang itu dulu. Oke. Jadi ini ya, yang pokoknya yang perlu kamu ingat adalah cepat tadi berpikirnya cepat, tapi pas kita pretest dan saat post test itu kamu sudah menunjukkan perubahan yang bagus tentang menganalisis kok ya. Yang penting pokoknya dipahami dulu soalnya, berlatih dengan berbagai bahasa ilmiah gitu. Biar pembendaharaan kata di otak itu melimpah. Jadi ketika dihadapkan dengan soal yang kata-katanya ilmiah nih, asing, kamu udah nggak kaget gitu loh, ya. Jadi harus cepat menganalisis ini tuh sinonim, antonim, atau hubungannya apa. Yang pertama memang hubungannya apa. Kalau nggak gitu, mereka ini sebab akibat sih. Dua kata ini tuh apakah persamaan katanya atau itu tadi hubungan. Kayak mana ya tadi ada? Sebentar. Kayak yang kayak katanya kayak awal akhir ini. Awal akhir. Apakah dia hanya antonim atau bukan? Kalau misalnya dia ini antonim, maka sebab akibat jual beli, terima tolak itu semua antonim. Jawabannya kan lebih dari satu. Berarti ini bukan antonim. Gitu cara mikir cepatnya. Berarti bukan antonim, lalu apa? Gitu. Paham ya? Iya. Kayak soal seperti ini tadi, bukan hanya ikonik, tapi wisata yang sering dikunjungi. Definisi Malioboro itu kan wisata yang sering dikunjungi para pengunjung Jogja, para pelancong gitu. Jadi bukan yang ikonik saja. Terus pelari ini tadi, ini kebalikan, sifat kebalikan, berarti harus mencari sifat kebalikan juga. Becak dan kendaraan ini hubungan mereka adalah jenis, maka mencari jenis juga dari jenis. Harus meskipun mencari jenis tapi
dibalik gitu ya. Jadi Kak, kendaraan itu kan jenisnya becak. Nah, ini becak jenisnya kendaraan, maka harus dibalik seperti ini juga. Maka jawabannya adalah gadis ke orang gitu. Kalau penalaran seperti ini aku rasa bisa ya. Kalau matematikanya aman, itu insya Allah bisa aja. Tapi mudah kok ya soal-soal seperti ini. Bisa kok. 1 detik aja bisa menjawab kok ini. Ya, ya kan? 1 detik bisa menjawab kan? Butuh berapa menit tadi untuk berpikir? Oh, lama yang itu. Berapa? Tahu yang itu. Hitungnya nggak lama. Oh, yang hitung-hitungan tadi tak? Mm-mm. Ini, yang lama di ini ya? Mungkin. Oke. Iya. Ini bernalar cepat sih memang. Kalau dibagi 6 sisanya 3 berarti sudah pasti dia kelipatan 3 gitu. Oke, sampai sini sudah tidak ada yang ditanyakan? Nggak ada. Baik, kalau gitu sudah menunjukkan pukul 22. Pertemuan pada malam hari ini saya akhiri. Sebelum saya tutup, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih waktunya Kak Nabila Azah. Saya akhiri pertemuannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih, Kak. Oke. Boleh keluar?